Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang sifat operasi dalam matematika. Yang pertama, komutatif. Komutatif itu letaknya dibolak-balik sama. Jadi letaknya dibolak-balik itu sama. Letak dibolak-balik sama, itu komutatif. Contohnya gimana? Contoh kalau yang operasi penjumlahan, yang pertama tentang operasi penjumlahan itu bersifat komutatif. Penjumlahan misalkan 3 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 3. Ini komutatif. 3 tambah 7 10, 7 ditambah 3 juga 10. Contoh lainnya misalkan 8 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 8. 8 ditambah 5 13, 5 tambah 8 juga 13. Ini komutatif untuk penjumlahan. Kalau pengurangan tidak berlaku komutatif. Pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, hanya berlaku penjumlahan. Kemudian juga perkalian. Perkalian juga berlaku sifat komutatif. Misalkan 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 2, sifat komutatif. Tapi maknanya beda ya. 2 kali 6 itu berarti 6 nya ditambah 6 tambah 6. Kalau 6 kali 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 sampai 6 kali. Itu maknanya. Saya tulis maknanya ya. 2 kali 6 itu maksudnya gini, 6 tambah 6, ini 2 kali 6. Kalau 6 kali 2, 6 kali 2 itu maknanya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu 2, 3, 4, 5 sampai 6 kali. Ini maksudnya 6 kali 2 itu 2 nya ditambah 6 kali. Yang ini 2 kali 6 itu 6 nya ditambah 2 kali. Ini hasilnya 12, ini juga hasilnya 12. Hasilnya sama, maknanya beda, cuma hasilnya sama. Ini komutatif, dibolak-balik hasilnya sama, itu komutatif. Lainnya berapa? Misalkan kakak bikin yang lainnya, misalkan 3 kali 5 itu ya berarti sama dengan 5 kali 3, meskipun maknanya beda. 3 kali 5 itu berarti 5 tambah 5 tambah 5 sampai 3 kali. Kalau 5 kali 3 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 5 kali. Jadi 3 nya itu 5 kali, ini 5 nya itu 3 kali, banyaknya 5 kali nih. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, 1 2 3 4 5. Hasilnya berapa? 15. Ini juga hasilnya 15, sama. Jadi sifat komutatif letaknya dibolak-balik, yang depan jadi belakang, belakang jadi depan, itu sama. Itu adalah komutatif. Untuk penjumlahan sama perkalian itu komutatif. Pembagian tidak berlaku, pengurangan tidak berlaku, khusus penjumlahan sama perkalian. Ini difahami, saya hapus. Untuk sifat yang kedua, ini saya hapus dulu. Sifat yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif itu apa maksudnya? Pengelompokan. Pengelompokan maksudnya mana yang di dalam kurung yang dikerjakan dulu, kurungnya dipisah pun, kurungnya dipindah pun, itu hasilnya sama. Contoh yang pertama untuk penjumlahan,
Ini sama ini ya, berlaku untuk penjumlahan sama perkalian saja. Penjumlahan misalkan 3 ditambah 5 ditambah 7 misalkan begini, itu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7. Menurut pengerjaan aturan pengerjaan matematika, yang di dalam kurung yang dikerjakan dulu. Jadi seperti ini, berarti ini dalam kurung dikerjakan dulu. 3 tambah 5 itu 8, baru ditambah 7. Yang ini 3 dulu, 5 tambah 7 hasilnya adalah 12. Kalau dijumlahkan lagi, ini 15, ini juga 15, hasilnya sama. Jadi pengelompokan ini kerjakan dulu baru sini. Contoh yang lain untuk penjumlahan, angkanya saya ganti. Misalkan 2 ditambah 8 ditambah 6. Kalau saya kurung di sini sama di sini sama saja. Saya kerjakan yang di dalam kurung dulu, 2 tambah 8 itu 10. Yang ini baru tambah 6. Kalau yang ini 2 dulu, baru ini 8 tambah 6 itu 14. Hasilnya adalah sini tadi berarti 16, ini juga 16. Gunanya apa? Asosiatif untuk penjumlahan. Kita bisa menjumlahkan mana-mana, ini terserah kita. Jadi dibolak-balik sama, kemudian ini kita bisa milih 2 tambah 8 kita jumlahkan dulu, kayaknya lebih mudah. 10 baru tambah 6, 16. Kalau yang ini 8 tambah 6, 14, jumlahkan baru ditambah 2. Jadi kita bisa milih mana yang harus kita kerjakan dulu. Ini sama, dikelompokkan, ini tak jumlahkan dulu baru dengan 6. Kalau ini enggak, 8 tambah 6 saya jumlahkan dulu baru tak tambah 2. Sama, saya ulangi, ini saya jumlahkan dulu boleh, baru tak tambahkan 6, atau saya menjumlahkan yang belakang dulu baru tak tambah 2. Hasilnya sama saja. Ini namanya asosiatif untuk penjumlahan. Bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian sama saja. Misalkan gini, 2 kali 5 kali 7 misalkan seperti ini. Saya mengerjakan perkalian di depan dulu, baru kalikan belakang. Ini sama dengan saya mengerjakan di belakang dulu baru kalikan depan. Contoh ini 2 kali 5 10, baru kalikan 7. Ini 2 dulu, 5 kali 7 35, 10 kali 7 gampang 70, 2 kali 35 kita mikir dulu, 35 tambah 35 70. Di sini artinya kita bisa milih mana yang harus kita kerjakan dulu untuk perkalian. Nah, perkalian banyak gini, oh ternyata saya bisa milih saya kalikan yang depan dulu ini, baru saya kalikan ini, atau yang sini saya kalikan kemudian 2, itu hasilnya sama. Atau contoh yang lain yang misalkan kita punya 8 dikali 7 dikali 5 dikali 4, saya kalikan dulu. 7 kali 5 35 kali 4 sama kayak ini, 5 kali 4 20. Ya kira-kira menurut adik kan yang mudah kan pasti yang sebelah sini ya, karena 7 kali 2 gampang, 7 kali 2 14 tambahin 0 berarti 140 karena kali 20 begini. Kalau yang ini harus ngitung dulu, 35 kali 4 35 tambah 35 70, 70 tambah 35 105 tambah 35 140 ini. Jadi apa namanya, sifat asosiatif itu pengelompokan. Kita bisa mengerjakan yang depan dulu atau belakang dulu, hasilnya sama saja. Itu adalah sifat yang nomor 2, asosiatif. Untuk
penjumlahan sama perkalian tentunya, pengurangan sama pembagian tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif itu apa namanya, mendistribusikan atau mendistribusikan itu apa ya, mengalihkan ke dalam kurung. Distributif itu gabungan dari penjumlahan sama perkalian. Misalkan gimana, misalkan begini, 3 dikali 6 ditambah 4 begini. Itu kalau distributif kita mengalihkan ke dalam kurung, berarti ini kali ke dalam kurung, ini 3 kali 6, kemudian tambahnya kita tulis di sini ini, kemudian 3 kali 4, ini distributif. Jadi 3-nya didistribusikan ke dalam kurung, dikalikan ke dalam kurung. 3 kali 6, 3 kali 4, 3 kali 6 18, 3 kali 4 12, 18 tambah 12 itu 30. Sama hasilnya, kita mengoperasikan yang di dalam kurung dulu ini, sama 3 kali 6 tambah 4 itu 10, hasilnya adalah 30. Sama, ini namanya distributif. Itu contoh lagi, misalkan 4 dikali 5 ditambah 7, misalkan seperti ini. Distributifnya berarti 4 kali 5 ditambah 4 kali 7, berarti 4 kali 5 nya 20, 4 kali 7 nya ya ini dioperasikan dulu ya, 4 kali 5, karena penjumlahan sama perkalian sama penjumlahan itu yang dikalikan yang dulu, ini dikalikan dulu, ini dikalikan dulu baru dijumlahkan. 28 berarti 48. Hasilnya sama kalau kita mengerjakan dalam kurung dulu, 12, 4 kali 12 itu adalah 48, sama. Bagaimana kalau dengan pengurangan? Satu contoh dengan pengurangan begini, misalkan 5 dikali 11 dikurangi berapa enaknya 8, misalkan seperti ini. Caranya gimana? Sama, 5 dikali 11 dikurangi, nah kalau tandanya min berarti negatif, ini berarti dikurangi 5 dikali 8, hasilnya adalah 55 dikurangi 40, hasilnya 15. Sama enggak dengan dioperasikan di sini dulu? Sama, 5 kali 11 kurangi 8 itu 3, hasilnya juga 15. Ngerjakan sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, itu distributif. Satu contoh lagi untuk pengurangan, misalkan 7 kali 12 dikurangi 3, misalkan, berarti ini kali sini 7 kali 12 kemudian dikurangi 7 kali 3, 7 kali 12 itu 84, dikurangi 7 kali 3 itu 21, hasilnya 4 kurangi 1 itu 3, 8 kurangi 2 itu 6, 63. Apakah sama hasilnya dengan di sini? Pasti sama, 7 kali 12 kurangi 3 itu 9, 7 kali 9 itu 63. Itu adalah sifat distributif. Demikian. Oh, ini nomor 3 tadi ya. Ada 3, ada komutatif, asosiatif, distributif. Itu aturan sifat-sifat untuk operasi dalam matematika.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.